Sudah siap otakmu meledak? Karena yang akan saya ceritakan hari ini akan mengguncang semua yang kamu tahu tentang sejarah. Lupakan piramida, lupakan Sphinx. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih misterius, yang sengaja disembunyikan dari kita semua. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh para elit global selama ribuan tahun. Kalian pikir kalian tahu sejarah Mesir? Salah besar. Sejarah yang kalian baca di buku sekolah itu cuma dongeng pengantar tidur. Ada sebuah bangunan kolosal yang disebut Labirin Hawara. Herodotus, bapak sejarah Yunani, pernah mengunjunginya dan berkata, semua karya orang Yunani digabungkan tidak sebanding dengan biaya dan tenaga untuk membangun labirin ini. Dia bahkan menyebut piramida Giza itu cuma mainan anak-anak jika dibandingkan dengan Labirin Hawara. Bayangkan, sebuah struktur dengan 3.000 ruangan, setengah di atas tanah, setengah lagi di bawah tanah, penuh dengan hieroglif dan patung-patung raksasa. Ukurannya setara dengan gabungan kuil Karnak dan Luxor. Pertanyaannya, kenapa bangunan semegah ini lenyap dari sejarah? Kenapa kita lebih sering mendengar soal piramida yang bahkan tidak disebut Herodotus sehebat labirin ini? Jawabannya sederhana, ada yang tidak ingin kita tahu. Para arkeolog mainstream bilang labirin ini cuma kompleks pemakaman Amenemhat III. Omong kosong, itu cuma kedok. Sebuah bangunan dengan 3.000 ruangan untuk satu Firaun. Tidak masuk akal. Ini bukan sekadar makam, ini adalah pusat pengetahuan. Sebuah arsip raksasa dari peradaban yang jauh lebih tua dan lebih canggih dari Mesir kuno itu sendiri. Disinilah kita masuk ke bagian paling gila. Para peneliti independen, orang-orang yang dicap sebagai teori konspirasi oleh kaum mapan, menemukan sesuatu yang mencengangkan. Mereka percaya Labirin Hawara adalah peninggalan terakhir dari peradaban legendaris yang hilang, Atlantis. Menurut Plato, setelah Atlantis tenggelam, beberapa penyintasnya menyebar ke seluruh dunia, membawa pengetahuan mereka. Mesir adalah salah satu tujuan utama mereka. Mereka membangun peradaban di sepanjang Sungai Nil dan meninggalkan warisan pengetahuan mereka di sebuah tempat yang aman, sebuah Hall of Records atau aula catatan. Dan tempat itu, tak lain dan tak bukan, adalah Labirin Hawara. Pikirkan baik-baik, mengapa para Firaun begitu terobsesi dengan keabadian dan dunia setelah kematian? Karena mereka adalah pewaris pengetahuan dari peradaban yang pernah dihancurkan oleh bencana dahsyat. Mereka tahu siklus kehidupan dan kehancuran. Labirin Hawara adalah kapsul waktu yang berisi semua ilmu pengetahuan Atlantis, matematika, astronomi, teknologi energi, dan mungkin sejarah asli umat manusia sebelum riset besar terjadi. Lalu di mana labirin itu sekarang? Anehnya, struktur raksasa ini seolah lenyap di telan bumi. Para arkeolog resmi hanya menemukan puing-puing dan pondasi. Kemana perginya ribuan ruangan, patung-patung, dan prasasti-prasasti itu? Apakah dihancurkan? Atau, yang lebih mungkin, sengaja disembunyikan di bawah tanah? Terkunci rapat. Pada tahun 2008, sebuah tim ekspedisi bernama Mata Horse melakukan pemindaian geofisika di area Hawara. Hasilnya, mengejutkan. Mereka menemukan bukti adanya struktur bawah tanah yang sangat besar dan kompleks, persis seperti yang digambarkan oleh Herodotus. Tapi apa yang terjadi setelah penemuan ini? Senyap. Hasil penelitian mereka ditekan. Sekretaris Jenderal Dewan Purbakala Mesir saat itu, Zahi Hawass, melarang semua komunikasi tentang penemuan tersebut. Kenapa? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kita menemukan kebenaran. Kebenaran bahwa peradaban kita jauh lebih tua dari yang kita kira. Kebenaran bahwa kita pernah memiliki teknologi yang mungkin melampaui teknologi kita saat ini. Kebenaran bahwa sejarah telah dimanipulasi secara besar-besaran untuk menjaga kita tetap bodoh dan mudah dikendalikan. Labirin Hawara adalah kunci untuk membuka kotak Pandora itu. Di dalam lorong-lorong bawah tanahnya, kemungkinan besar tersimpan bukti-bukti tak terbantahkan tentang Atlantis. Bukan cuma soal kota yang tenggelam, tapi tentang sebuah peradaban global prabanjir besar yang ilmunya menjadi dasar bagi semua peradaban kuno lainnya, dari Mesir, Sumeria, hingga Maya. Ini bukan lagi soal arkeologi, ini soal perebutan narasi sejarah. Siapa yang mengontrol masa lalu, dia mengontrol masa depan. Para elit global tidak ingin kita sadar akan potensi kita yang sebenarnya, potensi yang pernah dicapai oleh leluhur kita di Atlantis. Mereka ingin kita tetap menjadi budak sistem, bekerja, membayar pajak, dan mati tanpa pernah mempertanyakan apapun. Jadi lain kali kalau kamu lihat gambar piramida, ingatlah itu hanyalah puncak gunung es. Misteri yang sesungguhnya, harta karun pengetahuan yang bisa mengubah dunia, masih terkubur di bawah pasir Hawara, menunggu untuk dibongkar. Bukan oleh para arkeolog pesanan, tapi oleh orang-orang seperti kita, yang berani berpikir di luar kotak dan mempertanyakan kebohongan yang telah dicekokkan kepada kita selama ini.
Buka matamu, sejarah yang sebenarnya ada di luar sana, tersembunyi tepat di depan mata kita. Dan labirin Hawara mungkin adalah benang merah pertama yang harus kita tarik untuk mengungkap semuanya. Sejarawan kuno, Herodotus, pernah bilang, labirin Hawara ini bahkan lebih menakjubkan dari semua piramida digabungkan. Bayangkan, sebuah kompleks raksasa dengan 3.000 ruangan, 1.500 di atas tanah, 1.500 lagi di bawah tanah. Ruangan-ruangan bawah tanah ini katanya berisi makam para raja dan buaya suci. Gila kan? Tapi anehnya, hari ini kita cuma lihat sisa-sisa puing yang menyedihkan. Kemana perginya bangunan kolosal itu? Siapa yang menyembunyikannya? Dan yang paling penting, untuk apa? Disinilah kita masuk ke lubang kelinci yang lebih dalam. Para sejarawan mainstream bilang ini cuma kuil pemakaman Firaun Amenemhat III. Klise, mereka nggak mau kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Menurut catatan kuno dari para pendeta Mesir, labirin ini adalah pusat arsip pengetahuan dari sebuah peradaban yang sangat maju. Sebuah peradaban yang eksis jauh sebelum Mesir kuno itu sendiri. Nama peradaban itu, Atlantis. Yap, kalian nggak salah dengar. Atlantis. Selama ini kita dicekoki cerita Atlantis itu cuma mitos, dongeng pengantar tidur. Padahal, banyak teks kuno yang menyebutkan bahwa para penyintas dari bencana Atlantis lari ke berbagai penjuru dunia, salah satunya ke Mesir. Mereka membawa serta semua pengetahuan canggih mereka tentang astronomi, matematika, energi, dan teknologi yang bahkan kita sekarang pun belum bisa menandinginya. Dan di mana mereka menyimpan semua arsip itu? Tepat sekali, di labirin Hawara. Jadi, labirin Hawara ini bukan sekadar kuil, tapi sebuah perpustakaan agung, bank data dari peradaban Atlantis. Di dalam 1.500 ruangan bawah tanah itulah tersimpan semua rahasia teknologi dan sejarah mereka, mungkin dalam bentuk gulungan papirus, tablet, atau bahkan kristal penyimpan data. Ini menjelaskan kenapa para elit global mati-matian menutupi keberadaan struktur bawah tanahnya. Mereka tidak mau kita, rakyat jelata, tahu tentang teknologi energi gratis atau sejarah asli manusia yang bisa mengubah tatanan dunia saat ini. Mereka ingin kita tetap bodoh dan bergantung. Coba pikir, kenapa ekspedisi arkeologi modern yang menggunakan radar penembus tanah menemukan ada struktur besar di bawah puing-puing Hawara, tapi tidak pernah ada penggalian besar-besaran? Kenapa pemerintah Mesir seolah-olah mempersulit penelitian di sana? Jawabannya jelas, ada yang ditutupi. Mereka sudah menemukan sesuatu, tapi tidak akan pernah membaginya dengan kita. Mereka takut kita akan bangkit jika kita tahu siapa kita sebenarnya dan dari mana kita berasal. Jadi, lain kali kalau ada yang bilang Atlantis itu dongeng, suruh mereka belajar lagi. Jejaknya ada di depan mata, terkubur di bawah pasir Mesir, terkunci rapat di dalam labirin Hawara. Ini bukan lagi soal teori konspirasi, ini soal membuka mata dan berani bertanya. Sejarah ditulis oleh pemenang, tapi kebenaran tidak akan bisa dikubur selamanya. Kebenaran ada di luar sana, dan kita harus terus mencarinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar kebohongan-kebohongan besar lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.